konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia sebagai host dan Saya Lela Agustin sebagai co-host. di sini kita tidak hanya berdua. Di sini kita bersama dengan teman-teman kita. Nah, di sebelah saya perkenalkan dengan Halo guys, kenalkan saya Tika. Halo Tika. Dan di sebelah saya ada Halo, saya Melta. Hai Nela. Nah, gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik ya, terus. Jadi gimana perjalanan menuju ke sini? Aduh, perjalanan menuju ke sini tuh Cukup macet ya karena banyak pembangunan jalan. lagi panas-panas ya kan. Sekarang kan lagi panas banget kan. Oke, karena pas banget ya sama topik kita kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai tentang kesehatan keselamatan kerja di bidang industri. Sini saya mau tanya, kira-kira menurut kalian nih, apa sih yang kalian ketahui tentang keselamatan kesehatan kerja? Untuk industri konstruksi ini, di mana industrinya berfokus kepada kegiatan pembangunan, contohnya itu seperti pembangunan gedung tinggi, seperti itu. Kira-kira selain pembangunan gedung tinggi nih, bidang konstruksi ini itu bikin apa lagi kira-kira? Untuk contoh lainnya itu seperti pembuatan jembatan, jalanan, terus untuk prasarana itu bisa membuat seperti pelabuhan atau bandara seperti itu. Nah, di bidang industri konstruksi ini kan tadi seperti membuat jembatan, jalan, terus kayak prasarana dan lainnya. Nah, apakah akan ada bahaya yang ditimbulkan? Jadi karena bidang konstruksi ini ya sangat bahaya juga, gambar kerjanya juga sangat berat ya. Misalnya itu bahayanya itu bisa terjadi pada pekerjaannya itu misalnya terjatuh apabila misalnya pekerjaannya ditempatkan untuk membangun gedung tinggi, dia kemungkinan bisa terjatuh gitu. Terus juga kalau misalnya pekerjaannya itu membangun jembatan atau jalan tol, itu kan pasti akan terkena paparan debu gitu. Itu bisa bisa membuat penyakit paru-paru ya, sesek atau lain sebagainya. Dan juga untuk para pekerja yang mengangkut beban-beban yang berat, misalnya kayak kulit kabut itu juga bisa membuat kayak kilir atau gangguan muskuloskeletal. Terus selanjutnya yaitu ada kebisingan, karena mesin ini kan pasti Ya, ada mesin gitu kan, tentang motor atau apa gitu kan. soalnya itu bisa berisik banget ya. menimbulkan kebisingan, itu bisa terjadi terkena indera Pasti rusak gitu ya. Iya. Nah, dari bahaya yang ditimbulkan kan cukup ya, resikonya cukup tinggi. Nah, gimana kalau misalkan ada pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja? Apakah perusahaan itu akan bertanggung jawab atau tidak? Oh, baik. Jadi perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada para pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja, juga kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama seperti itu. Berarti intinya setiap perusahaan harus menjamin para pekerjanya untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Iya. Oke, saya mau tanya nih, misalkan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki seperti jaminan itu terkait keselamatan kesehatan kerja bagi pegawainya itu bagaimana? Jadi perusahaan itu tidak memenuhi standar sesuai dengan undang-undang. Karena sekarang kan banyak banget ya zaman udah maju gitu ya. Jadi pemerintah juga membuat kayak BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, untuk membantu para pekerja
yang misalnya nauzubillah ya ternyata kayak kecelakaan akibat kerja itu bisa dibantu oleh pemerintah. Nih terakhir nih ya, karena tadi kan bahayanya cukup resiko tinggi ya, ada yang berjatuh, entah itu penyakit pernapasan gitu kan. Kira-kira ada nggak sih pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan tersebut? Untuk pencegahannya itu ada 6 poin ya. Poin pertama itu kita melakukan tindakan sesuai SOP. Ya kan? Untuk poin keduanya itu bisa melakukan pelatihan ketiga secara berkala. Nah, poin ketiganya ini menggunakan APD ya. Nah, untuk contoh APD-nya ini bisa menggunakan alat pelindung kepala, pelindung mata, telinga, untuk pernapasan juga contohnya masker, pelindung kaki dan lain sebagainya. Nah, untuk poin keempatnya ini di mana kita memberikan peringatan potensi bahaya. Nah, untuk poin kelimanya yaitu untuk melakukan inspeksi secara berkala, dan poin terakhirnya itu melakukan evaluasi secara berkala juga untuk mengetahui efektivitasnya. Gitu. Terkait APD ini berarti sangat penting ya dalam industri kondisi ini kan, apalagi kan resikonya tinggi banget ya. Karena pertanyaan tadi terkait pencegahan sudah terjawab oleh Melta, jadi kita harus menggunakan APD di bidang industri yang resikonya cukup tinggi. Ya, apalagi kan APD itu sangat penting ya buat jaga kita, tubuh kita dari bahaya-bahaya. Nah, jadi kita juga harus peduli sama diri kita sendiri. Nah, untuk memakai APD juga tidak di bidang industri konstruksi aja ya, jadi di bidang lain ya, di bidang semuanya dengan aturan SOP-nya masing-masing. Oke, karena podcast kita sudah selesai, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya datang ke podcast kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita dapat di podcast kali ini bermanfaat.